pengabdian kepada masyarakat Universitas Terbuka, dan yang kami hormati Koordinator PKM Kewirausahaan Ibu Dr. Ade Imelda Frimayanti MPDI, dan pemateri sharing session kita pada siang hari ini, serta seluruh peserta mahasiswa Universitas Terbuka yang ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, atas izin Allah kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi pembukaan penerimaan proposal dan klinik proposal PKM Kewirausahaan Mahasiswa tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring. Sebelum memasuki acara inti, marilah kita membuka kegiatan ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne Universitas Terbuka. Tercapailah
Baik, terima kasih kepada seluruh peserta. Memasuki acara berikutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua LPPM Universitas Terbuka kepada Ibu Profesor Dr. Dewi Artati Patmoputri MA PhD. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Ini mahasiswa UT Makassar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Selamat siang. Ini terima kasih kepada Ibu Kapus PKM, Ibu Dr. Heriani yang telah menginisiat acara ini. Yaitu acara untuk sosialisasi tentang kegiatan PKM kewirausahaan untuk mahasiswa dan juga terima kasih kepada para direktur UT daerah yang hadir. Saya lihat ada Bu Suparti. Selamat sore Bu Suparti. Ada juga dari Direktur UT Padang, Ibu Mary, kemudian Direktur UT Semarang, Pak Muzamil, ada Pak Andi Suci juga mewakili Pak Direktur mungkin dari UT Makassar, dan masih mungkin ada beberapa Direktur UT daerah yang tidak terlihat gitu ya. Jadi terima kasih untuk support kepada mahasiswa-mahasiswa masing-masing di daerah masing-masing untuk dapat mengikuti acara sosialisasi terkait dengan pengajuan proposal untuk eh, PKM kewirausahaan mahasiswa dan tentunya juga untuk mahasiswa-mahasiswa Universitas Terbuka dari berbagai daerah ya. Terima kasih untuk antusiasnya dan terima kasih hadir acara ini. Ini juga menunjukkan bahwasanya mahasiswa UT bukan mahasiswa yang melempem ya, mahasiswa yang sangat giat dan apa namanya berniat baik untuk meningkatkan prestasinya. Salah satunya berniat baik untuk dapat mengikuti acara pengajuan proposal untuk kewirausahaan. Jadi memang kegiatan ini merupakan satu kegiatan yang sangat penting begitu ya dilakukan oleh Universitas Terbuka karena ini merupakan salah satu kewajiban dari Universitas Terbuka untuk memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang berminat dan mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai kapabilitas untuk berwirausaha. Jadi universitas sangat mendorong mahasiswa-mahasiswa UT untuk berwirausaha sehingga nantinya bisa eh, selain untuk memberikan pekerjaan pada dirinya sendiri gitu juga bisa memberikan pekerjaan kepada orang lain. Dan ini satu hal yang sangat penting sekali untuk peningkatan kualitas universitas terbuka. Karena salah satu IKU dari universitas terbuka adalah lulusan-lulusan dari universitas terbuka itu salah satunya bisa berwira swasta. Nah, ini merupakan satu cikal bakal teman-teman mahasiswa untuk memulai usaha begitu ya dari sekarang kan harus semester antara semester 5 ya, semester 5. Nah, ini sudah mulai dibekali dengan kesempatan untuk membuka usaha, kemudian juga nanti ada apa namanya sedikit apa ya pesan-pesan, juga sedikit informasi, pengetahuan terkait dengan kewirausahaan. Jadi betul-betul kami berharap mahasiswa yang hadir pada hari ini ya, ini cukup banyak ya mahasiswanya, tapi masih sedikit dibandingkan dengan jumlah mahasiswa UT. Tetapi ini memang mahasiswa yang terseleksi secara alam ya. Mungkin juga terseleksi dari UT daerah masing-masing, di call gitu ya, untuk mahasiswa-mahasiswa yang kelihatannya sangat potensial untuk melakukan wirausaha ini di-call oleh Direktur UT daerah untuk ayo ikut didorong. Jadi seluruh pihak dari Universitas Terbuka, baik rektor, ini juga merupakan pesan dari rektor bahwasanya UT tetap harus memberikan dana-dana untuk membangun mahasiswa untuk dapat berwirausaha dan juga dorongan dari Direktur UT daerah. Terima kasih banyak dan semangat ya. Walaupun kita yang akan diterima ini 100 ya, 100 proposal, tetapi nanti mungkin mahasiswa bisa juga saling join gitu ya, punya usaha yang punya niat usaha yang sama mirip gitu itu bisa bergabung begitu ya, bisa bersama menjadi satu program dan juga nantinya kami harapkan dosen-dosen dari UT daerah bisa membimbing. Mungkin juga ada juga dari UT pusat yang bisa membimbing mahasiswa untuk berwirausaha dengan baik. Juga saya tadi melihat ada Ibu Kaprodi, Ibu Maya ini juga khususnya Bu Maya itu dari prodi kewirausahaan ya. Jadi nanti Bu Maya
bisa bisa minta tolong juga nih ya Bu Maya untuk bisa menggerakkan mahasiswa yang ikut proposal ini untuk bisa lebih berdaya lagi sehingga apa usaha-usaha nanti yang dikembangkan itu betul-betul bisa berjalan dengan baik. Jadi Bu Maya selaku Kaprodi Kewirausahaan kami berharap banyak ini Bu untuk bisa nanti mendorong mahasiswa-mahasiswa UT yang ikut acara ini dan yang lolos ini untuk didampingi begitu untuk dapat sukses eh, usaha yang dirintis dari awal. Nah, setelah teman-teman katakanlah teman-teman ini berhasil untuk mendapatkan pendanaan dari universitas terbuka terkait menciptakan kewirausahaan ya. Nanti setelah ini bisa kita dorong yang bagus ya, bisa kita dorong untuk mengambil dana kewirausahaan dari kementerian. Dananya lebih besar, itu nanti bisa lagi lebih mengembangkan usaha yang dimulai sekarang. Jadi persyaratan untuk dapat apa namanya hibah kewirausahaan dari Dikti itu sudah berjalan minimal 6 bulan sudah punya usaha. Nah, jadi kami dari Universitas Terbuka ini mendorong mahasiswa untuk berwirausaha, kemudian udah berjalan, setelah mungkin setahun atau itu bisa mengajukan ke Dikti untuk dana yang lebih besar sehingga usahanya bisa lebih berkembang. Jadi begitu dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita buka acara sosialisasi untuk pengajuan proposal PKM Kewirausahaan Mahasiswa. Semoga acara ini diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan bisa berhasil guna dan berdampak bagi kita semua, terutama untuk mahasiswa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator hari ini, host hari ini. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Prof. Dewi atas sambutan dan arahannya. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat kepada Ibu Dr. Heriani SIPMA. Kami persilahkan. Terima kasih, Deng Juju. Kalau di Makassar bukan Mas ya, Deng Juju. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kemudian selamat sore bagi Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa semua. Eh, yang kami hormati Ketua LPPM Profesor Dr. Dewi Atati Patmo Putri PhD. Terima kasih Ibu atas support full-nya pada siang hari ini untuk teman-teman mahasiswa kita Ibu. Kemudian yang kami hormati para direktur UT daerah, Alhamdulillah support penuh juga pada siang hari ini Bapak Ibu hadir begitu mendampingi para mahasiswa. Kemudian Bapak Ibu eh, Wakil Dekan 3 yang bisa bergabung, kemudian para Kaprodi, juga tadi sudah disebutkan ada Bu Maya selaku Kaprodi Kewirausahaan, kemudian Bapak Ibu dosen dari eh, beberapa UT daerah, juga selamat bergabung Bu Dekan dari FEB juga bergabung pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Kemudian yang kami banggakan semua rekan-rekan teman-teman mahasiswa yang hari ini baik yang akan eh, tahun tahun 2026 ini akan mengikuti program kewirausahaan mahasiswa ini juga bagi yang telah menyelesaikan program PKM Kewirausahaan Mahasiswa di tahun 2025 ini. Mohon izin Prof. Dewi menyampaikan bahwa hari ini kita melibatkan beberapa teman mahasiswa kita yang telah berhasil melaksanakan PKM Kewirausahaan Mahasiswa ini. Dari mulai MC kita menghadirkan Daeng Juju dari Makassar yang berhasil kemarin dengan produk sabun pencuci piringnya. Kemudian untuk dua narasumber hari ini, yang pertama itu ada Bang Jannatul Firdaus, apresiasi sekali karena beliau dari Aceh, tetapi alhamdulillah bisa bergabung pada hari ini dan bisa memberikan insight dan sharing kepada rekan-rekannya. Beliau berhasil kemarin itu di tahun 2024 ya dengan produk sambelnya begitu. Kemudian juga hadir dari UT Surabaya, Mbak Andia. Kalau Mbak Andia ini dengan produknya jasa dengan apa namanya bimbel bahasa Inggris dan info terbarunya omsetnya sudah 60 juta Bu
Mbak Andia ini. Jadi luar biasa biasa sekali dan kami berharapkan teman-teman bisa menyerap banyak ilmu dari rekan-rekan yang sudah berhasil ini. Tetapi teman-teman yang berhasil ini challenging-nya juga masih ada, yaitu menjaga keberlanjutan dari usahanya. Tadi sudah disampaikan Prof. Dewi, teman-teman monggo melihat peluang lagi baik yang di dikti maupun pembiayaan dari biasanya kementerian-kementerian. Khusus bagi yang produk kuliner, challenging-nya adalah pertama mendaftarkan nomor induk berusahanya, kemudian juga mendaftarkan tentunya yang sertifikasi halalnya juga. Kemudian sekilas apa namanya? Tadi ada pertanyaan begitu. Jadi teman-teman syarat utamanya adalah mempunyai dosen pembimbing. Dan dosen pembimbing ini teman-teman eh, mohon koordinasikan dengan kalau misalnya belum memiliki dosen pembimbing, mungkin teman-teman juga punya begitu karena misalnya kenal dengan beberapa dosen. Tetapi kalau tidak mengenal, mohon dikomunikasikan dengan UT daerah setempat dan kami mohon Bapak Ibu dari UT daerah misalnya di UT daerah tidak ada dosen yang bisa membimbing begitu ataupun sudah penuh gitu full dengan beberapa mahasiswa, monggo dikomunikasikan ke eh, Wadek 3 masing-masing fakultas, semua fakultas ataupun ke kami di LPPM begitu Bapak Ibu. Jadi tadi teman-teman harus punya pembimbing dulu karena proposal ini harus dibimbing juga oleh dosen pada saat proses apa namanya menyusunnya seperti itu. Demikian kurang lebih semangat untuk teman-teman semua. Eh, Mudah-mudahan tahun ini semuanya apa namanya ada yang bisa menghasilkan lagi produk-produk yang apa namanya membanggakan dan tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat begitu. Demikian kurang lebihnya. Oke, Selamat siang. baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Heriani atas sambutan dan pesan-pesannya. Sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, kita akan melakukan foto bersama. Kami mohon seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera jika memungkinkan dan menata posisi dengan baik. Panitia dipersilahkan mengambil tangkapan layar. Dalam foto dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih kepada seluruh peserta. Kita akan masuki kegiatan inti yaitu pemaparan sosialisasi pembukaan penerimaan proposal PKM Kewirausahaan tahun 2026. Pemaparan ini akan dibawakan langsung oleh Koordinator PKM Kewirausahaan atas nama Ibu Dr. Ade Imelda Frimayanti MPDI. Kami persilahkan. Terima kasih Daeng Juju ya dari UT Makassar sudah mau membantu kita menjadi MC pada hari ini. Oke, para mahasiswa, bentar saya share. Oke, sudah tampil? Sudah ya? Masih Belum. loading. Belum Ibu. Masih loading Sudah Ibu. tampil belum? Ya, Belum. sudah. Sudah. Sudah Sudah. Ibu. Sudah Sudah, tampil. Ibu. Alhamdulillah. Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. perkenalkan saya Ade Imelda Primayanti, Koordinator PKM dari LPPM UT. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang apa itu PKM Kewirausahaan Mahasiswa UT. Jadi, pada hari ini kita sosialisasi untuk memberikan gambaran secara eh, lebih luas bagaimana proses PKM Kewirausahaan Mahasiswa itu, cara penginputannya dan bagaimana agar trik-trik untuk mendapatkan untuk bisa lolos dalam penyeleksian proposal. Apa itu PKM Kewirausahaan? Jadi program ini didanai oleh UT dan dilaksanakan oleh mahasiswa bersama dosen. Jadi mahasiswanya tidak bisa sendirian, harus ada pembimbingnya sekaligus sebagai anggota dalam proposal PKM tersebut. Jadi mahasiswa tidak bisa
dia hanya sebagai ketua, tidak ada pembimbing. Nah, pembimbing itu bisa selain pembimbing, dia juga sebagai anggota dalam proposal tersebut. Kriteria dan persyaratan ini satu mahasiswa semester 4 atau 5 di 2020-2006.1 sebagai ketua. Jadi tadi kemarin ada yang nanya boleh nggak beda UT? Tidak boleh. Jadi dia harus satu UT daerah, ya kan? Memiliki atau sedang pernah merintis usaha di bidang kuliner, fashion atau jasa. Jadi kalau belum itu belum bisa. Jadi sudah memiliki atau sedang memiliki atau pernah merintis usaha. Di bidang apa? Boleh di bidang kuliner, boleh di bidang fashion, jasa. Untuk merintis usaha itu boleh. Dosen pembimbing sekaligus sebagai anggota satu orang. Jadi sebelum adik-adik menginput proposal, mensubmitnya, itu hendaknya sudah memiliki dosen pembimbing yang diinput di Sinpenmas. Nah, untuk mendapatkan dosen pembimbing itu silakan berkoordinasi dengan UT daerah masing-masing. Nanti UT daerah masing-masing akan mengarahkan adik-adik untuk mendapatkan siapa dosen pembimbing yang sesuai dengan jenis usaha yang akan kalian buat proposalnya, ya. Kemudian boleh melibatkan anggota maksimal 2 orang. Jadi anggotanya boleh mahasiswa, sesama mahasiswa, itu maksimal 2 orang dari semua semester. Jadi kalau tadi ada semester 7, semester 8 itu boleh. Jadi dari semua semester, tetapi dia menjadi anggota. Untuk ketua, itu ketentuannya semester 4 atau 5. Ya. Kenapa demikian? Karena ini berhubungan dengan MBKM. Jadi tidak bisa kalau dilewat semester 6 misalnya, karena dia lulus nanti nggak bisa masuk untuk alih kreditnya. Peran dosen. Nah, dosen ini membimbing kalian selama menyusun proposal sampai laporan akhir, ya. Jadi dia mengidentifikasi dan menentukan mahasiswa yang ikut program PKM-nya, kemudian membimbing, mementor kalian dalam proses bisnis, memberikan arahan dan masukan, mendorong buat artikel jurnal karena PKM kewirausahaan ini ada luaran salah satunya buat poster. Itu harus ada bimbingan dan dorongan dari para dosen jadi yang menjadi pembimbing kalian. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKM baik secara daring maupun secara luring. Bisa dikombinasi antara keduanya. Ini maka perlu ada dosen pembimbing. Peran mahasiswa ini sebagai ketua, ya. Ketua tim pelaksana sekaligus sebagai mitra PKM. Kemudian Anda harus menandatangani surat perjanjian. Formnya nanti kita kirim bermaterai 10.000. Kemudian membuat dan menandatangani surat pernyataan kesediaan sebagai mitra bermaterai 10.000. Terus melaksanakan PKM kewirausahaan, membuat laporan akhir pelaksanaan dan laporan penggunaan dana yang akan diunggah di Sinpenmas. Terus bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan pembiayaan yang telah disepakati dalam surat perjanjian yang telah kalian tanda tangani. Untuk pendanaannya itu maksimal 5 juta. Jadi bukan berarti kalian pasti 5 juta. Ya, nanti ada proses reviewer. Nah, review itu akan menentukan berapa kalian itu layak sesuai dengan tahapan pelaksanaan dan RHB kalian. Ya, nanti dilihat. Jadi mungkin ada yang full dia pendanaannya 5 juta, ada yang bisa kurang dari itu. Nah, apabila sudah mendapat pendanaan, untuk alokasi transport itu hanya 10 sampai 20%. 10-20% misalnya dapat 5 juta. Berarti 5 juta itu 10 sampai 20% itu boleh untuk transport. Selebihnya tidak boleh. Itu untuk apa? Untuk biaya program. Biaya program itu pembelian alat dan pembelian bahan baku. Jadi untuk transport, koordinasi, transport pembelian barang tidak boleh, maksimal itu 20%.
Syukur-syukur hanya 10%. Lebihnya kemana, Bu? Masukkan ke biaya program, ya. Dalam pembelian alat yang dapat digunakan sebagai alat usaha atau pembelian bahan baku. Kemudian laporan akhir. Nah, laporan akhir PKM ini ada 4. Ada laporan akhir pelaksanaan PKM, ada laporan pertanggungjawaban keuangan, terus berita acara serah terima barang, dan surat pertanggungjawaban belanja. Ini semua nanti diupload, ya. Untuk luaran PKM. Jadi luaran kalian itu harus ada hasil usaha. Kayak Mbak Andia tuh, hasil usahanya dalam bentuk jasa. Dibentuk dalam bentuk apa? Poster. Nanti kita lihat posternya. Ini poster ini produk wajib yang diikut sertakan dalam kegiatan Sandmaster dan gelar hasil. Dan Sandmaster gelar hasil ini ada setiap akhir tahun dan kalian wajib mengikuti ini. Dan salah satunya untuk menampilkan poster produk dari hasil usaha dari PKM yang telah kalian lakukan. Selain itu, poster kalian itu akan diadakan lombanya. Nah, ini 3 hal ini luaran PKM yang wajib kalian ikuti. Ini salah satu contoh best poster produk PKM tahun 2024. Ini ada ontang anting, ada jus kahwi, ada keripik singkong. Ini hasil dari produk PKM teman-teman kalian pada tahun 2024. Ini best poster produk tahun 2025. Kayaknya ada tadi Mbak tadi. Ini ada apa ini? Comel gitu, ya kan? Kopi Bite, ada Bupora. Ini bisa menjadi inspirasi kalian. Mau ide apa itu untuk melaksanakan PKM kewirausahaan? Poster-poster ini bisa kalian lihat di galeri, itu ada flipbooknya. Dari ide-ide, contoh ide mau apa ya saya program kewirausahaannya, ya. Bisa dilihat dari best poster produk dari setiap tahunnya ada tuh. Nah, ini ada dokumen penting yang harus ada, yang kalian input di Sinpermas, itu surat pernyataan kesediaan mahasiswa dalam kegiatan PKM. Yang mengisi yang di atas ini adalah ketua, yang di bawah ini pembimbing dan anggota kita. Maksimal anggotanya 2 orang, kalau pembimbing dosennya 1 orang. Dan harus ditandatangani dengan materai 10.000. Ini format proposalnya. Jadi nanti saya tampilkan di Sinpermasnya, ada latar belakang masalah abstrak, diawali dengan abstrak. Abstraknya nggak usah banyak-banyak. Isi abstrak itu ringkasan isi proposal yang membuat apa yang menjadi permasalahan, apa solusinya, metode apa yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah-langkah untuk melaksanakannya. Nah, dibuat jangan nggak usah terlalu banyak, paling banyak itu 150 kata. Dan jangan lupa ada keywordnya. Terkadang mahasiswa itu tidak menuliskan keyword atau kata kunci. Terus latar belakang. Di latar belakang ini kalian menjelaskan alasan dibutuhkannya kegiatan PKM ini apa. Maksudnya bukan kegiatan PKM yang PKM secara umum, maksudnya itu kegiatan PKM yang kamu lakukan. PKM kewirausahaan yang menjadi ide kalian. Mengapa kalian membutuhkan ingin melakukan PKM kewirausahaan dengan judul tersebut. Nah, itu alasannya. Jadi kemudian kalian jelaskan juga apa yang menjadi masalahnya atau kondisi usaha kalian saat ini. Terus profil usahanya. Bagaimana profil usahanya dan mengapa perlu ditingkatkan serta tujuan dari PKM kewirausahaan kalian. Yang kedua ada solusi. Kalian tuliskan dari masalah yang kalian tetapkan, tentukan bagaimana cara solusinya. Boleh lebih dari 2. Nah, solusi ini itu gambaran dari langkah-langkah untuk metode yang akan kalian gunakan. Ya, jadi nggak usah banyak-banyak kalau bagian solusi. Lokasi. Lokasi itu kalian tentukan alamat atau tempat wilayah usaha yang sesungguhnya.
Jadi selain kalian menuliskan alamatnya, tuliskan juga URL-nya atau map dari lokasi kalian. Terkadang ada hanya screenshot map-nya saja, nah, itu kurang. Jadi tambahkan alamatnya, misalnya desa apa, kecamatannya apa, kabupaten apa, provinsi apa. Tulislah dengan jelas sehingga memudahkan para reviewer untuk mengetahui apakah memang betul lokasi ini perlu kita berikan bantuan untuk kewirausahaan. Yang ketiga produk. Nah, produk ini harus gak usah banyak-banyak juga ditulis laporan akhir seperti yang saya jelaskan pertama tadi. Ada laporan akhir pelaksanaan, ada laporan pertanggungjawaban keuangan, dan hasilnya berupa poster dan dokumentasi. Ya. Metode. Dalam metode ini kalian jelaskan langkah-langkahnya sesuai dengan solusi yang telah kalian tetapkan di bagian B, yang bagian B tadi, ya. Nih contohnya nih. Ini contoh PKM kewirausahaan mahasiswa tentang English and Art Center di Sumedang. Nah, langkah-langkahnya dimulai dari persiapan, pelaksanaan laporan. Jadi ada persiapan melakukan rapat koordinasi dengan pembimbing atau persiapannya melakukan sosialisasi. Nah, bisa kalian dibuat runut seperti ini, boleh juga dibuat di dalam tabel. Jadi dipersilakan, yang terpenting di metode itu dijelaskan bagaimana metodenya mulai dari persiapan, terus pelaksanaan gimana, laporannya apa. Ini dalam bentuk metode. Boleh nggak Bu, saya buat dalam bentuk paragraf? Boleh. Atau dibuat secara poin. Lebih bagus juga dibuat dalam bentuk tabel. Sehingga reviewer itu lebih cepat memahami metode yang akan kalian gunakan dalam menyusun langkah-langkah kerja dari PKM kewirausahaan kalian. Kemudian biaya. Nah, biaya yang kalian tulis itu tetap 5 juta. Nah, nanti direview oleh reviewer. Nah, nanti ketahuan berapa yang menurut reviewer itu layak kalian dapatkan. Tetapi untuk rincian biayanya tetap kamu tulis dulu 5 juta dulu. Batas maksimalnya dulu kamu tulis di sini. Gitu, kalau saran saya begitu. Tapi ada juga teman-teman yang menulis sesuai dengan kebutuhan, ya boleh. Ya, contohnya ini kalau contoh ini dibuat dalam bentuk 1, 2, 3. Bu, kalau saya bentuk dalam bentuk tabel juga boleh. Kemudian jadwal. Jadwal ini membuat jadwal pelaksanaan mulai dari menyusun proposal, kemudian pembimbingan, pelaksanaan laporan. Bagusnya jadwal ini dibentuk dalam tabel dan dimulai dari bulan kita ini kan pelaksanaannya itu Februari. Nah, mulai dari Januari sampai ke mulai itu Oktober. Nah, dibuatlah runutannya mulai dari nyusun proposal bulan apa sampai bulan apa, pembimbingan bulan apa sampai bulan apa, pelaksanaannya bulan apa sampai bentuk dalam tabel, ya, sehingga para reviewer itu eh, langsung jelas memahami bagaimana jadwal dari pelaksanaan kerja proposal kewirausahaan kalian, ya. Boleh dalam bentuk 1, 2, 3 dan boleh juga dalam bentuk tabel. Kalau saran saya dalam bentuk tabel saja. Misalnya menyusun proposal, dibuat kolom-kolom dari bulan Januari atau dari bulan Februari sampai Oktober. Misalnya menyusun proposal dari Januari, Februari, Maret. Nah, kamu centang-centang. Jadi yang reviewer itu sudah tahu, oh anak ini menyusun proposal dari bulan Januari, Februari sampai Maret. Bimbingan misalnya dari Maret, April, Mei ditang-centang gitu ya. Yang kemudian daftar pustaka. Referensi ini perlu ketika kalian melakukan menyusun latar belakang masalah, itu biasanya ada referensi. Referensi boleh dari bukan boleh, bagusnya selain dari buku juga dari jurnal-jurnal artikel. Artikelnya itu nggak harus dari artikel PKM, boleh juga artikel penelitian yang relevan dengan ide judul kalian yang telah kalian tetapkan, ya. Jadi referensi ini
bisa kalian ambil dari latar belakang masalah yang sudah kalian susun tadi. Proposal yang sudah kalian siapkan itu kalian submit ke aplikasi Sintermas ya. Masuk ke MyUT bagian mahasiswa, caranya masukkan NIM, terus klik masuk, terus kemudian kalian tulis passwordnya. Ini seperti contoh yang saya tampilkan ya. Setelah kalian masuk ke MyUT, terus kalian tulis NIM kalian, terus password, nanti muncul ke ini kalian ya, web kalian, nanti ada bagian Sinpemas di bagian kegiatan kemahasiswaan. Nah, di kegiatan mahasiswa ini diklik aja, nanti muncul kolom Sinpenmas. Simpenmas ini yang kalian klik. Ketika klik akan muncul ke Sinpenmas kalian. Ini punya Pak Daeng Juju kita nih. Ini nanti di kolom pengabdian. Di pengabdian ini kalian klik pengabdian, kemudian di bagian aktivitas. Jadi dari pengabdian ini muncul kolom aktivitas. Aktivitas ini ditulis pengabdian saya yang saya buat kolom merah ini. Pengabdian saya ini kalian klik, muncul ini. Klik buat. Kalian klik tanda plus buat, muncullah tempat kalian menginput proposal kewirausahaan yang baru. Ketuanya nanti secara otomatis sudah muncul ya. Yang perlu kalian isi itu kategori pengabdiannya apa. Nah, karena dia pengabdian kewirausahaan, nanti kalian tulis kategori pengabdian kewirausahaan. Skemanya juga PKM mahasiswa ya. SDGs goal-nya silakan diklik bagian apa. Misalnya kalau dia bagian pendidikan, ya pendidikan berkualitas, contoh SDGs goals-nya. Ya. Kemudian di bagian anggota, RAP maksimum itu memang sudah tertulis di sini ya. Terus untuk tanggal kontrak, nomor surat itu abaikan saja, biarin. Nah, terus kalian isi untuk anggota dulu. Anggota ini nanti kalian klik tambahkan satu baris. Kalau sudah tambahkan satu baris, misalnya kalian sudah nemukan nama dosen atau kalian memasukkan nama teman kalian sesama mahasiswa ya, tulis NIM-nya. Nanti kalau sudah kalian tulis, diklik aja tambahkan satu baris, nanti dia minta NIM mahasiswa tersebut. Nanti muncul di sini. Terus nama dosen kamu klik di situ. Kalau sudah diisi anggotanya, jangan lupa diklik simpan. Kalau sudah diklik simpan, nanti dia kembali lagi disunting. Nah, gitu. Kemudian setelah mengisi anggota, kalian tulis proposalnya. Mulai dari abstrak, latar belakang, solusi, lokasi, luaran dan target capaian, metode pelaksanaan, tinjauan teknologi, anggaran, jadwal referensi, mitra pengabdian dan mitra kolaborasi. Kalau abstrak seperti yang saya sampaikan tadi, 150 kata, jangan lupa ada kata kuncinya. Terus latar belakang, di latar belakang ini kalian uraikan mengapa kalian melakukan PKM kewirausahaan tersebut, judulnya apa, permasalahan apa saja, solusinya apa. Tapi solusinya itu jangan terlalu dirinci. Dirincinya di mana? Di solusi permasalahan. Nah, solusi permasalahan ini sesuai dengan masalah-masalah yang telah kalian jabarkan di latar belakang. Jadi latar belakang itu jangan lupa, misalnya kalian menggunakan solusi A. Nah, solusi A itu ditambahkan dari buku-buku atau artikel-artikel jurnal, sehingga ketika membuat referensi, gampang, sudah ada di latar belakang. Nah, solusi permasalahan sesuaikan dengan masalah-masalah yang sudah kalian rincikan di latar belakang. Lokasi, untuk lokasi yang seperti saya sampaikan tadi, ditulis di desa mana, kecamatan apa, kabupaten apa, provinsi apa. Jangan lupa petanya, mapnya juga ditampilkan, ya, link mapnya. Luaran target itu kalau untuk PKM kemahasiswaan itu dia poster, kemudian
boleh ada luaran tambahan YouTube, video ya maksud saya ya. Kemudian metode pelaksanaan seperti saya sampaikan tadi, boleh menggunakan apa namanya tadi tabel ditulis persiapan ngapain aja. Jadi ada 3 tahapan, boleh ditambahin sesuai dengan kebutuhan kalian. Mulai dari persiapan, ngapain aja di persiapan, terus pelaksanaan, ngapain aja, terus evaluasi, ngapain aja. Nah, itu bisa dibuat dalam tabel. Tinjauan teknologi. Tinjauan teknologi ini yang dimaksud adalah teknologi yang kalian gunakan ketika untuk melaksanakan PKM kalian. Misalnya perlu alat apa gitu. Kalau misalnya dia dalam bentuk jasa, perlu membeli apa namanya itu Canva misalnya itu ya. Sebenarnya tinjauan teknologi yang bisa digunakan untuk mempelancar PKM kewirausahaan kalian ya. Paham yang masuk teknologi ya. Terus anggaran tadi silakan ditulis berapa yang kalian butuhkan dan ingat anggaran ini jangan sampai tidak relevan dengan solusi permasalahan. Ya, solusi permasalahan yang telah kalian tulis di bagian solusi permasalahan ini. Karena terkadang mahasiswa itu menulis anggaran itu nggak sesuai dengan solusi permasalahan, ya. Terus jadwal, dibuatlah jadwalnya karena dia mulai dari Februari atau Januari sampai Oktober. Oktober itu sudah mulai kita untuk luaran karena harus ada dosen master dan gelar hasil. Untuk mitra pengabdian itu kalian tulis mitra pengabdiannya siapa, itu biasanya pemerintah, misalnya desa, berarti pemerintah desa. Kalau enggak itu kalian sendiri boleh. Ya kan makanya ada tempat untuk sebagai mitra pengabdian yang sudah saya share yang pertama tadi, yang surat yang nanti saya share lagi tuh PPT ini. Ya. Untuk deadline submit itu dari tanggal 31 Desember 25 sampai pukul 23.59. Ini deadline-nya. Jadi untuk para adik-adik, para mahasiswa untuk bersegeralah silakan menghubungi dosen pembimbing dan berkoordinasi dengan UT daerah masing-masing sehingga adik-adik bisa mengetahui eh, membimbing mulai dari awal, mulai dari mau menyubmit, menyusun proposal sudah mendapatkan bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing masing-masing. Ya. Kemudian, oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator kita. Saya akhiri, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi kepada wabarakatuh. Ibu Dr. Ade Imelda atas penyampaian materi yang sangat kompresif. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing pengalaman PKM kewirausahaan dengan jenis produk jasa yang akan disampaikan salah satu mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Terbuka Surabaya, yaitu Saudari Andiah Agustiningrum. Dengan ini kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Juju. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah. Sudah aman. Aman sudah. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Yang terhormat Rektor Universitas Terbuka, Wakil Rektor Universitas Terbuka, Ibu Ketua LPPM UT, Profesor Dr. Anda Dewi Artati Padma Putri, MA PhD, Ibu Kepala Pusat PKM LPPM UT, Ibu Dr. Haryani SIP MA, Ibu Koordinator PKM UT, Ibu Dr. Ade Imelda Frimayanti MPDI, Ibu Direktur UT Surabaya, Ibu Dr. Suparti MPD, Bapak Ibu seluruh direktur seluruh UT daerah di Indonesia, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan seluruh fakultas di Universitas Terbuka, Bapak Ibu dosen UT, pemateri sosialisasi pembukaan dan klinik proposal PKM kewirausahaan mahasiswa UT 2026, dan rekan-rekan mahasiswa UT yang saya banggakan.
Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Andi Agustiniro, mahasiswi dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Terbuka dari UT Surabaya, salah satu peraih pendanaan PKM Skill Kewirausahaan Mahasiswa UT 2025 ini di bidang jasa. Saya ingin sedikit berbagi kisah dan pengalaman saya tentang berwirausaha di bawah binaan LPPM UT. Jadi saya dibimbing oleh dosen pembimbing bernama Bapak Sucipto SPD MSc. Eh, Sebenarnya bagaimana sih cara untuk agar bisa lolos pendanaan PKM ini? Ya, sesuai dengan apa yang telah disampaikan Bu Adi sebelumnya, kita harus mengetahui prinsipnya apa, persyaratannya apa, prosedurnya bagaimana, apa peran mahasiswa dan dosen itu sendiri, keluarannya harus lengkap, dan jangan lupa format proposalnya disesuaikan. Jadi prinsipnya ada 3 ya, berdasarkan permasalahan dan kebutuhan tantangan yang dihadapi dalam berwirausaha, harus berkelanjutan dan bermakna bagi penyelesaian masalah yang ada di usaha kita, targetnya luarannya harus jelas dan dapat diukur. Ini tadi persyaratannya sudah disebutkan, dan maksimal pendanaan yang diusulkan tadi sudah dijelaskan juga 5 juta rupiah. Prosedurnya, ya tadi, sekarang simpan masnya melalui MyUT tadi sudah dicontohkan langsung oleh Bu Ade. Lalu peran mahasiswa dan dosen. Nah, ini sangat krusial menurut saya, karena kita harus sering aktif banget, kita berdiskusi, kita bimbingan dengan dosen. Sekecil apapun permasalahan di usaha kita, kita harus setidaknya curhat ke dosen. Pak, ini bagaimana? Bu, ini bagaimana? Ini saya menghadapi ini, positifnya begini, negatifnya begini, diceritakan saja dan nanti akan ada solusi-solusi alternatif dari beliaunya. Nah, ini contoh pada saat pertama kali saya bimbingan, ini di bulan Desember tahun lalu, membawa contoh buku yang sudah saya punya sebelumnya. Ini saya tulis sendiri untuk siswa-siswa saya. Ini persiapan Chain Master dan gelar hasil kemarin. Saya berkesempatan menjadi salah satu pemakalah dan penyaji gelar hasil langsung di UTCC Surabaya. Ini juga pada saat pameran produk UMKM di acara Career Fair UT 2025 yang diselenggarakan di UT Surabaya bersama Bapak Wakil Rektor, bidang akademik, Ibu Ketua LPPM, dan tim Ibu Ketua Pusat PKM, dan seluruh dosen PPM dan dosen UT ini. Lalu ini pada saat rewarding, rekan kami dari UT Surabaya mendapatkan best poster 2 di ajang kemarin, Sen Master, lomba poster gelar hasil kemarin. Itu ya, jadi sangat perlu sekali. Jadi teman-teman begitu, ngapain sih kok sedikit-sedikit lapor dosen pembimbing itu salah banget ya teman-teman. Jadi dosen pembimbing itu jadi supervisor kita, memberi saran solusi yang terbaik untuk kedepannya gitu. Lalu luaran wajib sudah dijelaskan juga. Luaran wajib ada laporan akhir pelaksanaan kegiatan PKM, LPJ, SPTB, WAST, dan bukti pengembalian dana kalau ada. Ini format-formatnya ya. Ini yang kedua ada produk hasil, produknya apa. Kebetulan produk saya itu jasa dan buku modul ajar. Jadi ditampilkan juga, dijelaskan apa aja jasanya seperti itu. Bukunya itu judulnya apa gitu. Lalu ada poster. Ini 3 poster yang saya tampilkan di gelar hasil kemarin. Yang pertama ini poster produk saya secara keseluruhan, mulai dari latar belakang, terus tahapannya bagaimana, klien saya bagaimana, dan ini hasilnya apa. Hasilnya kalau saya di akuntansi harus cuan ya, harus angka. Jadi tolak ukur keberhasilan dan ini itu di profit. Nah, saya tunjukkan di sini
Lalu ini keberlanjutan usaha, saya tampilkan juga. Terus sertifikasi produk saya sudah mempunyai beberapa izin seperti PT Perorangan dan NIB, nomor induk berusaha. Dan khusus untuk buku saya, QRCBN, itu untuk buku modul siswa saya secara internal. SDGs-nya juga ditampilkan juga, dan ini seperti format biasa. Ini format kegiatan siswa saya. Jadi selama 1 tahun ajaran ini apa aja kegiatannya di sini. Berbagai kegiatan saya laksanakan. Terus kalau ini poster tentang ini. Saya itu juga selain melaksanakan PKM, saya juga aktif banget untuk datang dan berpartisipasi menjadi presenter maupun pemakalah di beberapa seminar, baik nasional dan internasional, salah satunya ICTL dari FKIP UT. Dan untuk meningkatkan mutu layanan dan produk kita tuh jangan lupa untuk datang untuk di workshop dan pelatihan, baik yang dilakukan oleh komunitas bisnis yang ada di kota kalian atau secara nasional, itu juga harus tetap berkoordinasi dengan dosen, mungkin kolega, mentor bisnis, rekan mungkin sesama ini pengusaha, itu harus ini ya. Dan kita berfokusnya tidak sebagai usaha yang baru, kita harus selalu berpikir ke depan. Gitu. Tahun depan mau ngapain gitu. Keluaran tambahan ada juga berupa artikel atau jurnal, haki, lalu ada publikasi media massa. Kalau saya ini kebetulan di conference ya, conference proceeding, selain nanti di Zenmasternya ada proceedingnya, ini nanti saya ada ICTL kemarin, bulan Mei 2025. Formatnya sudah sama dengan apa yang diterangkan Bu Ade tadi. Yang terpenting nanti di jadwal kalau menurut saya. Jadi karena jadwal kita dari kerja dan ngurus lainnya itu harus disinkronkan. Jadi jadwalnya diatur sebagaimana tim kita bisa. Kalau saya kebetulan kemarin mengajukannya individu sendiri, tim saya sendiri dengan satu dosen pembimbing saya. Jadi saya selalu berkoordinasi, berdiskusi, cerita dengan dosen juga. Gitu. Lalu sekedar sharing, ini masuk dari bagaimana saya bisa lolos di pendanaan PKM Kewirausahaan UT yang tahun 2025 kemarin. Berlatar belakang dengan cepat dan masifnya perkembangan dunia ya, semua sudah tahu globalisasi, digitalisasi itu kalau settingan bahasa Inggris itu udah biasa di semua aspek ya, semua software, HP pun bahasa Inggris. Jadi dibutuhkan yang namanya SDM berkualitas dan berdaya saing global. Itu dari mana? Dari SDM yang mempunyai English proficiency yang bagus. Nah, itu dibutuhkan suatu kurikulum yang berbasis internasional. Kenapa sih? Karena ini SDM berkualitas ini juga sebagai penggerak ekonomi sosial berkelanjutan. Indonesia sudah melakukan berbagai ini ya penelitian dan pembaruan terkait teknologi belajar, materi dari ini juga pengembangan HOTS yang ada di kurikulum nasional kita. Apa nyatanya? Banyak sekali kasus siswa itu nggak biasa bahasa Inggris. Ya kan kemarin udah ada nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris. Ternyata kesulitan belajar siswa itu nggak serta-merta. Dia juga ada learning loss-nya dari faktor internal dan eksternal. Nah, adanya kesempatan membantu siswa ini dan mengabdi, membangun negeri melalui usaha pendidikan berkualitas, saya menggunakan kesempatan emas dari sebuah program yang diadakan oleh LPPM UT dalam rangka melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dan mendukung untuk pengembangan berkelanjutan ini,
Ya, ini wadah yang pas, yaitu pengabdian kepada masyarakat skema kewirausahaan ini. Lalu saya mendirikan Business Academy itu di Kota Madiun, tempatnya di rumah saya sendiri. Ini adalah cerita saya, bermula dari ya learning loss pas waktu COVID dan post COVID itu parah sekali ya. Terus tahun 2022 hingga 2023 saya membuat program in-home learning, ya private ke mahasiswa. Lalu bekerja sama dengan salah satu sekolah di Kota Madiun. 2024 kita membuat perizinan PT Perorangan dan NIB, lalu persiapan layanan on campus yang ada di rumah saya ini. Nah, karena mendapatkan pendanaan dari universitas terbuka melalui program pengabdian kepada masyarakat skema kewirausahaan ini, saya sudah berhasil nih membuat layanan kelas privat dan semi-private on campus di bimbel kami dan meningkatkan mutu apa aja, layanan, kurikulum, modul tadi, manajemen dan keuangan. Terus bagaimana tahapannya? Ini 2 dari 5 tahap eh, pengembangan bisnis saya terapkan di sini. Jadi pengembangan bisnis itu kalau kita di akuntansi dan manajemen berdasarkan BMC ya, bisnis model kanvas, ini tidak serta-merta saya sendiri dengan dosen, tidak. Saya bilang tadi dengan mentor, kolega, rekan itu sangat diperlukan. Nah, sebelumnya saya sudah memiliki nih beberapa buku ini yang tadi sudah ada di depan bukunya. Nah, kalau di tahun ini saya mengkonvertkan beberapa yang discontinued, saya buat pembaruan. Pembaruannya apa? Pembaruannya berbasis kurikulum Cambridge dan kurikulum nasional. Ya, tadi saya juga mempresentasikan di International on Teaching and Learning Universitas Terbuka tentang salah satu kegiatan yang saya selenggarakan di sekolah mitra saya. Produknya apa? Tadi sudah di-spillkan ya. Fokus saya adalah untuk pembukaan pembelajaran kelas daring, kelas luring. Maaf, ada jasa dan modul. Jasanya apa? Semua kelas private, semi-private, dan kelas kerjasama. Untuk buku modul ajar yang saya tampilkan pada saat gelar hasil itu adalah buku modul ajar untuk kelas kerjasama yang tengah ini. Ini merupakan buku speaking komprehensif, semua skill jadi satu untuk mengaktifkan speaking murid saya. Kelas private sama private kita menggunakan beberapa buku dari penerbit. Nah, ini jadwal yang saya bilang. Kalau bisa jadwal itu sedetail mungkin ya. Pada saat perencanaan bulan apa, mungkin Desember ya, ini di laporan. Bulan Desember ngapain, penyediaan fasilitas tuh bulan apa, Februari sampai Oktober, ini apa aja dijelaskan. Kalau sudah tahu apa yang akan dilakukan secara detail, kalau belum ya bulannya aja dan kegiatannya apa, seperti itu ya. Lalu strategi dan manajemen bisnisnya gimana? Up and down itu selalu ini ya, ada di setiap unit bisnis. Apalagi pendidikan itu low seasonnya ada 2 di akhir semester setelah UAS dan tahun ajaran baru, yaitu sekarang seperti sekarang ini masih low season ya, karena udah libur. Jadi harus bagaimana? Harus menyesuaikan BMC-nya lagi, bisnis model canvas. Bagaimana nih? Key activity aku apa? Nanti terus kalau nggak ada ini gimana? Jadi kalau kalau kita itu sebaiknya melakukan promosi di low season. Jadi kita bisa capai itu mid seasonnya lebih banyak lagi. Tentukan target tahunan. Kalau target saya cuma ini aja, target profit 20 sampai 30 aja, kenaikan revenue 10 sampai 20 gitu. Dan alhamdulillah setelah mendapatkan pendanaan dari UT ini sudah reach out, targetnya sudah tembus 63 juta per November kemarin. Jadi per Desember belum tutup buku ya teman-teman.
Jadi begitu. Awalnya, sebelum tahun 2025 ini, sebelum mendapatkan pendanaan, hanya sekitar 47 juta. Jadi 20 jutanya lumayan ya untuk bisnis skala startup, yaitu rintisan ini seperti itu. Terus apalagi aplikasi ilmu pengetahuan. Sebelumnya dari teknik, jadi kita ambil resiko dari teknik kan gimana, accountingnya gimana, pendidikannya gimana, manajemennya gimana, gitu ya teman-teman. Ini tadi yang saya sebutkan key activities-nya apa kalau berdasarkan BMC-nya. Ini kalau kalau kemarin saya habis ada workshop bisnis untuk eh, workshop ini aja dalam setahun mereka jasa itu mau menawarkan sejumlah uang investasi sebesar 30 juta. Nah, saya sebagai salah satu mahasiswa UT yang belajar bisnis di UT melalui program accounting ini sangat dibantu dengan adanya program ini juga. Oh, tahu nih, saya hemat 30 juta. Lalu saya aplikasi langsung, saya berkoordinasi langsung dengan dosen, didukung juga dengan beberapa kegiatan UT gitu. Ini contohnya pameran produk UMKM pada acara Karir Fair UT. Jadi persiapannya bagaimana ya? Kayak jualan ya teman-teman. Terus ini bagaimana diskusi dengan petinggi-petinggi dan ini prakteknya yang paling penting dari jasa saya adalah prakteknya joyful learning-nya bagaimana, dapatnya gimana gitu. Ini Master dan gelar hasil ini tadi sudah saya sampaikan. Ini untuk poster secara keseluruhan saya dari awal sampai akhir programnya bagaimana. Ini kegiatan yang saya laksanakan dengan murid-murid saya dan sekolah mitra. Ini dukungan universitas terbuka dan kegiatan apa saja selain berbisnis ini. Itu. Ya ini ada beberapa memoris di Master dan gelar hasil. Jadi saya merupakan salah satu mahasiswa UT Surabaya yang berkesempatan hadir langsung memaparkan materi pembekal saya dari laporan saya. Ini kita dibuat bersama dosen dari Jember, terus ini dengan Ibu Wakil Dekan, lalu ke Kak Comel. Ini waktu saat presentasi bersama tim yang lain, bersama kakak MC juga ternyata, dan ini laporannya jangan lupa, karena kita semua didukung penuh oleh UT daerah masing-masing. Terima kasih. Sekian dari saya, dan jangan lupa siapkan diri dan proposal terbaik kalian. Ya, oke, Wassalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya, sesi sharing kedua akan disampaikan oleh mahasiswa dengan jenis produk makanan, yaitu Saudara Jannatul Firdausi Firevi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jannatul Firdausi Firevi, saya dipanggil Ojan. Saya berasal dari Aceh, Banda Aceh, Kota Banda Aceh. Yang saya hormati para pejabat, rektor, yang saya hormati juga rektor Universitas Terbuka, para penyelenggara Zoom juga yang saya hormati. Izin saya ingin menyampaikan beberapa tips agar dapat meyakinkan pihak LPPM untuk mengapprove proposal teman-teman mahasiswa ini. Tipsnya agak ringan-ringan aja. Izin share layar ya. Kelihatan ya Bang? Nggak ada gangguan nggak kira-kira enggak ya? Ya, udah kelihatan, udah kelihatan. Ini disclaimer sebelumnya, mohon izin sebelumnya kalau nanti ada sedikit gangguan karena
karena di Aceh agak susah sinyal ya. Kadang-kadang sering mati lampu juga. Tapi mudah-mudahan nggak ada gangguan mana-mana aja. Ada 4 tips untuk menyusun proposal PKM kewirausahaan yang baik dan meyakinkan dari saya. 4 tipsnya itu yaitu usaha yang sudah berjalan dan diharapkan akan terus berlanjut ya dan berkembang besar yang bisa berdampak positif pada masyarakat tentunya. Masalah dan solusi, dampak usaha, dan perencanaan yang struktur. Perencanaan yang struktur ini bisa masuk hampir sama lah sama ini, sama metode yang dijelasin sama Ibu Ade tadi. Usaha yang berjalan. Kenapa harus usaha yang berjalan? Bagi saya PKM kewirausahaan yang menyalurkan bantuan ini tuh cara kerjanya hampir sama dengan bank ya, ataupun kayak kita tuh meyakinkan bank untuk dapat memberikan pembiayaan kepada kita gitu. Karena bank enggan memberikan pembiayaan untuk usaha yang belum berjalan dikarenakan risiko kegagalan yang sangat besar akan sulit untuk menyelesaikan pembiayaan atau berujung kerugian gitu. Jadi kalau modal yang diberikan sia-sia dikarenakan memang perencanaan yang tidak baik dan usahanya juga belum pernah jalan atau belum berpengalaman untuk usaha, ya itu agak riskan ya. Jadi walaupun LPPM memberikan bantuan secara cuma-cuma, maksudnya tidak perlu dikembalikan gitu ya. Cuman kan harus meyakinkan juga untuk usahanya bisa berkembang baik gitu. Nah, masalah dan solusi di sini masalahnya di abstrak kayak tadi kan. Nah, untuk setiap usaha yang berjalan pastinya akan ada masalah, seperti masalah pada teknis maupun non teknis. Pastikan Anda telah mengidentifikasi masalah dan menemukan solusinya. Dengan solusi tepat, Anda bisa meyakinkan pihak penyalur bantuan. Nah, mungkin usaha saya yang brandnya Temonbu ini bergerak di bidang makanan, kondimen makanan, sambal ya. Karena kita kalau jualan eh, sambal, jualan makanan itu agak rentan. Karena dengan metode pengawetan organik itu produk cukup cepat untuk kadaluarsa, untuk expired gitu. Nah, jadi salah satu masalah di penjualan itu bisa dibantu dengan beberapa metode pengawetan yang membutuhkan mesin gitu. Nah, mesin ini kan butuh modal ya. Dengan butuh modal kita bisa menyampaikan masalah ini, menjelaskan masalahnya, dan solusinya di dalam proposal dengan baik agar dapat bisa meyakinkan pihak PKM kewirausahaan dapat mengapprove proposal kita. Contoh masalah pada usaha itu salah satu masalah yang sering dihadapi usaha ya penjualan ya. Kurangnya daya beli dikarenakan banyak faktor. Untuk itu kita sebagai usahawan perlu bisa mengidentifikasi masalah untuk bisa menemukan solusi. Nah, saya waktu itu sebelumnya produknya bukan sambal. Produk kita tuh makanan beku, makanan mentah yang sudah dibumbui tapi eh, tidak belum masak, harus dimasak terlebih dahulu tapi sudah dibumbui gitu. Nah, kesulitan karena cara mendistribusikannya itu sangat sulit gitu. Untuk bisa kita kirim ke luar, misal kita jual di eh, toko-toko online kayak di toko oren ataupun TikTok Shop itu sulit untuk dikirim karena biayanya bukan biaya, jasa kirim yang untuk makanan beku ini nggak ada gitu. Jadi kalau kirim basi, akhirnya waktu itu kita keluarin menu baru produk sambal. Nah, sambal ini cara kita ngawetinnya secara organik menggunakan direndam pakai minyak gitu. Nah, untuk itu eh, salah satunya meningkat penjualan ya seperti itu ya solusinya. Banyak sih solusinya, cuman waktu itu saya kepikirannya soal ini aja.
jika ada masalah di penjualan, temukan penyebab utamanya. Nah, di masalah ini salah satu penyebabnya ialah produk yang dipasarkan kurang ideal, bisa karena kemasan yang kurang menarik ataupun kurang pelayanan yang baik. Untuk mengatasi masalah ini, salah satu solusinya yang bisa dilakukan ialah mengganti kemasan atau meningkatkan pelayanan yang baik ya. Nah, kalau untuk masalah teknis ataupun non teknis, kalau masalah teknis itu biasanya kan produknya eh, kurang menarik ya. Kalau produknya kurang menarik tuh orang kadang enggan tuh beli gitu. Dan kadang sekalipun sudah dibeli, produknya juga eh, nggak repeat order lah ya. Kalau nggak repeat order udah susah kalau masalah penjualan ini. Yang sedang kami alami juga di masalah penjualan sampai sekarang masih mengalami masalah penjualan karena memang butuh terus untuk bisa upgrade produknya jadi lebih sempurna atau ideal gitu sampai ke tangan konsumen. Nah, salah satunya isi daripada proposal agar dapat meyakinkan pihak LPPM untuk bisa proposal teman-teman mahasiswa itu dampak usaha. Jadi dijelaskan di proposalnya itu di bagian abstrak apa di bagian latar belakang gitu ya. Dampak usaha yang diberikan kepada eh, masyarakat luas positifnya itu dapat membuka lapangan kerja atau bisa memang banyak penghasilan juga negara. Dampak positifnya itu ya di dikasih tahu misalnya di gimana sih bilangnya, dampak positifnya tuh diceritakan dampak positif seperti apa gitu yang agar dapat bisa meyakinkan proposal Anda tuh di approve. Dan selanjutnya juga ada perencanaan yang struktur, perencanaan struktur atau metode yang struktur seperti metode tadi ya langkah. Nah, tujuan yang jelas itu dengan masalah yang sudah diidentifikasi dan solusinya sudah ketemu, sudah dijelaskan juga di dalam proposal, dengan itu bisa lebih meyakinkan gitu, ya kan? Dan terus juga waktu setelah pencairan nanti mau waktu yang seperti di tabel tadi sudah dijelaskan kapan belanjanya, terus seperti apa RAB-nya, perencanaan keuangannya, mau dibelikan mesin apa, kalau memang nanti eh, kalau solusinya memang di kemasan, cara upgrade kemasannya seperti apa, oh setelah butuh mesin apa, dijelasin mesinnya berapa, biaya akomodasi jalan untuk semua transportnya berapa tuh di RAB dijelaskan dengan benar gitu. Dan tidak melenceng jauh dari solusi yang dijelaskan di proposal. Terus menetapkan target ke depannya setelah setelah usahanya setelah usahanya jalan dan dapat bantuan dari LPPM UT berupa modal yang ditetapkan target setelah itu usahanya mau seperti apa gitu. Usahanya tuh mau sampai seperti apa, sebesar apa, dan memang jika eh, targetnya tercapai itu ada evaluasinya. Nah, di evaluasi nanti setiap perencanaan itu ada evaluasi, 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 dan kalau memang kurang nanti kita ini ulang, kita buat ulang. Nah, kayak saya juga sebenarnya sering gitu, kadang kita udah ngestok sampai 100 botol, 200 botol sambal. Nah, kadang-kadang memang ada apa? Sering expire ya barangnya. Kadang-kadang tuh ada tutup botolnya yang kurang kuat, segala macem. Nah, dari situ kan penjualannya rugi, rugi, rugi. Evaluasi lagi, cari apa, cari lagi solusinya, identifikasi masalahnya. Dan ini luaran booster Sandmaster hasil 2024 di bulan November kemarin. Nah, ini botol sambal ini
Ini botol kemasan pertama. Nah, di kemasan pertama ini memang kayak kurang menarik, cuman botolnya udah sama, cuman labelnya aja yang beda gitu ya. Nah, di sini setelah ada biaya pendanaan dari UT, kita udah upgrade juga, eh, bahkan ada logo binaan UT-nya juga. Bahkan ini modelnya juga mahasiswa UT juga ya. Eh, dan ini juga ada beberapa foto. Nah, ini juga studio properti studio fotonya ini terbantu juga dari pendanaan UT. Gitu. Jujur memang omset kita tuh tidak sebesar seperti Kak siapa tadi namanya? Andi ya. Kakak cantik namanya. Cuman kita omsetnya masih di bawah 8 juta karena memang persaingannya besar ya kalau makanan sambal juga banyak ya. Dan ditambah lagi provinsi kami lagi mengalami bencana alam, bahkan kemasan yang sudah saya pesan dari bulan November 2000 bulan November tanggal 27 itu sampai sekarang belum sampai Bu karena memang aksesnya terputus ya. Jadi kita untuk sementara stop dulu produksi karena memang nggak bisa bergerak sama sekali. Dan bahan pangan, bahan baku juga di sini mahal kan. Nggak menutupi cost untuk bisa produksi itu. Oke, sekian terima kasih dari saya Janatul Firdaus. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Oke, baik. Itulah tadi sesi sharing session kita dari dua mahasiswa, salah satunya dari mahasiswa Universitas Terbuka Surabaya dan Universitas Terbuka Banda Aceh. Nah, selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab kepada para peserta. Boleh menggunakan fitur raise hand atau di chat di kolom komentar. Ya, ini dari tadi ada Omah Ukir. Omah Ukir, kami persilahkan. Omah Ukir. Apa belum? Ya, Sudah silahkan. terdengar apa belum ya? Sudah. Oke. Iya. Iya, terima kasih. Saya mau bertanya, mungkin nanti yang bisa menjawab mungkin Bu dosen atau teman-teman yang ada di sini. Yang pertama, saya mau bertanya karena terus terang info untuk PKM ini di salut kami yang saya ikuti itu baru di tahun ini saya dapat info seperti ini. Di sebelumnya kan saya ikut di salut kota saya di Jepara itu. Salut yang pertama itu kayaknya mungkin tidak nge-share atau bagaimana ya sampai saya tidak tahu. Baru saya ketika pindah salut baru dapat info ini. Dan kemungkinan saya agak ragu bisa ikut karena saya mungkin sudah semester 6 atau 5 hari ini. Atau malah mungkin 7 ya. Saya ya agak-agak lupa karena sudah sangat lama ya. Saya mau bertanya, apakah kegiatan yang nanti ini dilaksanakan PKM ini, jika memang misalnya bisa itu, saya lihat tadi kan produk-produknya kan memang kebanyakan dari makanan dan jasa ya. Kalau saya kan di Jepara kebetulan memang. Nah dari Jepara itu kan sebenarnya kalau mau produk mebel ya memang banyak mebel. Nah, terus terang kalau saya ini nanti produknya itu kaligrafi, pengennya kayak seperti yang ada di sini ya, di tangkapan layar ini ya. Nah ini seperti ini produk kaligrafi saya. Nah saya rencana pengen membuat produk kaligrafi itu. Nah, usaha orang gitu nah. Kalau kan pintu kan. Apa nih kayak warga-warga gitu kayak itu sampai usaha. lalu, nah Ya, silakan saya lanjut. bertanya untuk rekan-rekan atau mungkin Bu dosen ya, apakah bisa itu misalnya nanti saya kan belum cek saya udah semester berapa, kemungkinan kayaknya semester 5 atau 6 itu berarti tidak bisa ya, tidak bisa ikut ya. Satu itu pertanyaannya yang pertama. Yang kedua,
informasi berkaitan dosen itu, tadi juga saya share ke Salut, ternyata memang pelaksanaan Zoom-nya kan baru hari ini, makanya di Salut itu belum bisa jawab. Nah, dan ternyata dari hasil sosialisasi ini tadi, ternyata yang bisa ngasih referensi dosen itu dari UT daerah. Kalau saya kan berarti Semarang. Makanya tadi saya tanya minta share nomor kontaknya UT daerah biar saya bisa komunikasi atau diarahkan ke dosen siapa misalnya nanti bisa misalnya. Yang kedua, yang ketiga eh, besar harapan saya untuk bisa ikut ini karena memang di lingkungan saya itu kan mayoritas komoditi andalan di desa kami di Jepara, di Desa Ngabul itu kan memang kebanyakan lingkungan saya itu kan eh, pekerja ukir ya, yang orang-orang yang bisa ahli ukir. Dan untuk mebel di Jepara itu kan memang problemnya sangat kompleks sekali. Walaupun sebenarnya banyak perusahaan besar yang mendirikan pabrik mebel di Jepara, tapi serapan tenaga kerjanya masih kurang menurut saya. Dan beberapa yang mungkin usianya sudah lanjut itu kan tidak bisa mengikuti kerja di pabrik. Nah, saya kelola dan saya berdayakan, namun ya memang tidak bisa menjadi satu-satunya yang bisa menaungi mereka. Hanya baru beberapa. Nah, saya berharap sekali kesempatan untuk bisa mengembangkan ini saya dapatkan begitu. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mungkin mau langsung dijawab Ibu Ade atau Bu Feby. Baik, terima kasih. Bu Ade, mohon izin ya. Tadi Mas Omah Ukir namanya siapa, Mas? Muhammad Junaidi, Bu. Mas Junaid ya, Mas Junaidi. Ya, nanti Mas Junaid coba dicek semester berapa ya. Tetapi buat saya sih, Mas Junaid susun aja proposalnya. Nanti kita lihat apakah kenapa sebenarnya teman-teman mungkin dari tadi banyak pertanyaan. Kok dibatasi sih itunya apa? Semesternya. Jadi kan harapannya ini yang teman-teman nanti di 2026.1 ini berada di semester 4 atau 5 ini supaya nanti bisa dapat keuntungan tambahan lagi, bisa dialih kreditkan maksimal di antara di 9 sampai 12 SKS. Ini juga masih kita godok karena MBKM kan sudah berakhir ya, tetapi dari UT mencoba untuk mempertahankan kembali dengan skema baru namanya peluruh. Jadi pembelajaran luar program studi begitu. Jadi sehingga teman-teman harapannya nih yang sudah mengambil PKM keberhasilan mahasiswa ini dapat tambahan selain tadi bisa menghasilkan satu produk, juga mudah-mudahan bisa dialih kreditkan bebas berapa semester, berapa berapa SKS begitu. Sehingga beberapa mata kuliah itu bisa tidak harus diambil. Itu harapannya kenapa kita membatasi tadi semesternya. Tetapi kalau teman-teman yang punya tadi usaha dan niat memang ingin mengikuti program ini, monggo silakan susun proposalnya, kemudian hubungi dosen pembimbingnya, silahkan. Kalau misalnya tidak tembus yang di yang UT, nanti kita akan bimbing lagi untuk ke yang level yang pendanaan, misalnya pendanaan luar, begitu. Begitu sih. Jadi Mas Junaid, eh, saran saya kerjakan saja, lanjut terus untuk menyusun proposalnya. Kemudian teman-teman untuk yang tadi banyak yang menanyakan dosen pembimbing yang belum memiliki, dosen pembimbing itu boleh dari Bapak Ibu dosen dari UT daerah, boleh dari prodi begitu, fakultas, silahkan. Nanti teman-teman isi tadi daftar hadir. Daftar hadir ini kenapa penting? Karena di situ akan mendata nomor telepon dan asal UT daerah teman-teman. Nanti yang memang belum punya apa pembimbing, datanya itu akan kami serahkan ke UT daerah dan fakultas masing-masing untuk ditindaklanjuti, dihubungi mahasiswanya yang memang belum punya pembimbing. Seperti itu. Ya. Jadi sukses untuk Oma Okir, ditunggu apa namanya. Kita penasaran nih lihat ukirannya sangat indah sekali itu di belakang. Terima kasih banyak. Iya, baik itulah tadi jawaban dari Bu Heriani. Selanjutnya kita ke Dimas Sri Merdeka. Dimas Sri Merdeka, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore ya, Bapak Ibu. Mungkin sudah menjelang senja ya di Makassar mungkin. Izin, Iya. ini kan kebetulan saya adalah salah satu di tahun kemarin di kewirausahaan kemarin. Saya adalah salah satu anggota Pak terkait apa namanya program ini dan memang saya akui juga informasinya sangat terbatas. Dan tadi kan kalau saya baca sedikit ya Pak ya terkait panduannya Pak, bahwasannya panduannya itu adalah semester 4 dan semester 5. Sama dengan Mas Jun atau Mahokir, yang dimana nih kan kalau kita masuk semester 5 semester ini masih masuk nih kalau secara apa namanya secara semester ya kita masuk. Cuma pertanyaannya dihitung semester 5 ini dari mana? Apakah ketika disubmitnya apa namanya proposal atau bagaimana? Itu pertama. Yang kedua, ini menarik sekali ya karena kalau kita bicara yang di sebelumnya itu yang belum ada wirausaha juga bisa ikut. Sedangkan dilebih ketatkan harus punya kewirausahaan. Kebetulan saya juga mempunyai kewirausahaan dari zaman COVID. Alhamdulillah survive, sudah ada NIB dan jatuhnya lebih ke PT persorangan. Dan ini saya ingin kembangkan ya karena kita memang terkendala terkait apa namanya eh, mau dikembangkan kemana dan berkaitan dengan itu juga kita juga butuh dana ya untuk itu semua. Nah, pertanyaannya adalah jika untuk badan usahanya apakah NIB atau PT persorangan itu bisa? Kedua, karena tadi saya baca harus menggunakan NIB untuk persyaratan yang didaftarkan sebagai dasar kewirausahaan. Mungkin itu. Dan yang ketiga, pertanyaan saya terakhir, sorry maaf agak banyak, kan kita punya anggota ya, anggota kita apakah dapat alih kreditnya? Karena kalau to be honest ya, karena informasinya terbatas banget dan ketua regu saya tuh seperti berbohong gitu ya. Ternyata yang dapat, oh ini Pak, infonya mau dapat, tapi dia nggak bilang kalau anggota nggak dapat Pak. Waduh, ini agak sedikit kecewa karena informasinya nih setengah-setengah gitu. Dan harapan saya di sosialisasi ini kita clear ya Pak ya. Apakah hanya ketuanya saja yang mendapat alih kredit 20 SKS atau di anggotanya juga bisa dapat di 20 SKS. Mungkin itu aja 3 pertanyaan saya. Semoga bisa dapat jawaban. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi pertanyaannya dihitung dari mana semesternya sama harus punya NIB sama anggotanya dapat alih kredit atau tidak. Yang mau menjawab Baik, siapa, Bu? baik. Saya sebentar ya menjawab Mas Ya, baik. sebelum ke kegiatan sebelah. Oke, makasih Mas Dimas. Pertanyaannya, Mas Dimas nih rupanya sudah punya pengalaman nih dari tahun lalu Iya, sebagai anggota. Jadi kemarin Mas juga ikut Dimas, pameran Sandmaster Bu, oh, yang di Sandmaster itu. iya Mas Iya, Dimas yang UT mana sih Mas? saya UT Jakarta. Oh, Saya Jakarta. yang apa Oke. namanya? Kita itu bikin pelatihan NIB dan Ah, Cortex. oh, oke oke. Iya, Oke. saya di situ saya Di sebagai perpajakan ya, anggotanya. Mas Dimas ya? Ya, Oh, ada di perpajakan. buka di kalau saya program studi ilmu hukum, cuman Oke. kita di situ ada hukumnya ya, yaitu adalah pembuatan NIB-nya dan Ah, ada Cortex-nya juga. oke, oke. Oke, Mas Dimas, tadi dihitungnya dari 2026.1. Tadi kenapa? Karena kan ini peralihan banget nih dimulainya di Desember begitu. Biasanya kan kita mulainya itu di awal tahun nih untuk submit proposal. Sehingga kita tadi di PPT-nya memang kita hitungnya 4 atau 5 itu di 2026.1. Begitu ya, Mas. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman yang sekarang ini yang mau ujian itu di semester 3, monggo silakan mengajukan kan dihitungnya di 2026.1 nanti dia di 4 atau 5. Nah, itu khusus yang teman-teman yang nanti harapannya bisa dapat alih kredit. Nah, satu informasinya tidak 20 SKS lagi maksimal, Mas. Karena kan MBKM itu sudah tidak ada, namun UT tetap mempertahankan supaya masih bisa untuk alih kredit, namanya peluru, tapi mungkin di sekitar maksimumnya itu 9 sampai 12 SKS itu. Seperti itu. Jadi tidak 20 SKS lagi seperti pada saat MBK muncul begitu ya. Begitu, dan kami harapkan juga nanti Mas Dimas nih bisa menjadi mentoring teman-teman yang akan mengurus NIB ya, Mas Dim. Ya, boleh Ibu, Sekalian untuk sama teman-teman nanti bisa ke saya. ya nanti join Kita di bantu grup Bu. ya yang chat yang kita sudah share ya Mas ya, Iya, supaya iya, bisa baik Bu. bantu teman-teman yang lain.
Iya, terima kasih Mas Dimas. Oh ya, Ibu, Saya kembalikan ke izin Daeng izin Juju. tambahan yang Iya. tadi ada yang kelewat. Kalau misalnya Nah, untuk oh anggotanya ya. apakah juga mendapat alih kredit juga, Bu? Atau Nah, hanya kalau ketuanya saja? jadi Karena kasihan banyak juga, aja. Bu. Mm-mm. Jadi harapannya gini, kalau dulu kita kan memang membebaskan untuk anggota itu semester berapa saja supaya ada mentoring. Tetapi kalau misalnya anggota pengen apa namanya juga bisa dialih kreditkan, jadi semesternya mengikuti semester itu kuncinya, begitu. Jadi kalau ketuanya 4 atau 5 sama, anggotanya juga harus begitu sehingga kita bisa mengusulkan juga anggotanya bisa alih kredit. Cuma kalau anggotanya di semester bawah begitu kan kita tidak bisa mengajukan untuk alih kredit karena syaratnya kan memang eh, nanti di semester berikutnya sudah berada di semester 5 atau 6 begitu. Baik, cukup Mas Dim. Nanti kita lanjut di diskusi. Kita tadi share, teman-teman. Silakan bergabung di WhatsApp group. WhatsApp group tersebut nanti akan kita infokan juga bagi teman-teman yang belum punya pembimbing. Pokoknya datanya itu akan kami bantu support ke UT daerah dan juga ke fakultas untuk bisa dapat pembimbing begitu. Yang belum punya pembimbing ya. Tapi kalau yang sudah kenal baik dengan dosennya, ayo langsung ajak dosennya untuk bisa apa namanya membimbing apa namanya proposalnya begitu. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mas Juju ya. Oke, terima kasih Bu. Nah ini Bu ada satu pertanyaan di kolom chat dari Yudhistira Muslim dari UT Bengkulu. Saya kemarin sempat ikut P2MW beberapa bulan lalu tahun 2025, tapi tidak lolos P2ME. Kemudian produk yang di P2ME tersebut sempat saya jual sekali atau dua kali di rektor saya. Apakah bisa produk tersebut dibuat kembali proposal PKM ini? Kebetulan produk tersebut bisnis makanan. Terima kasih. Silakan dijawab Bu Ade. Ya, terima kasih Mas Daeng. Untuk siapa tadi Mas Daeng? Mas Yudhistita sudah Muslim. Mas 10 Daeng juga ya. Daeng Juju. Jadi program PKM Kewirausahaan Mahasiswa ini boleh untuk mahasiswa semester 4 dan 5 yang sedang atau yang baru mulai atau yang telah pernah melakukan usaha. Nah, jadi kalaupun misalnya sudah pernah melakukan usaha, mau mengajukan proposal kewirausahaan diperbolehkan. Demikian, Deng. Ya. Mas Eh, Daeng, selan- enak Mas Daeng ya. Ya, iya, gimana? selanjutnya eh, dari Tati Arifah. Boleh silahkan Tati Arifah. Gimana? Oke, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Izin bertanya, Ibu, Bapak. Em, Nama saya Tati Arifa, biasa dipanggil Arifa, dari UT Jakarta, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Izin bertanya, saya sebelumnya mempunyai usaha, yaitu di bidang makanan di tahun 2023, di tahun 2021. Itu mulai kembali di 2025. Memang ada keterbatasan beberapa hal yang sudah ada Instagramnya, sosial medianya memang, namun belum ada untuk sertifikasi halalnya. Hal ini, namun saya juga melihat di yang di-share flyer tersebut hanya informasinya semester 4, semester 5, tidak ada informasi 2026 untuk semesternya gitu, tahunannya. Hal ini ada simpang siur tadi, sempat juga ada perdebatan di chat yang saya lihat banyak pertanyaan seperti itu. Hal ini karena saya semester 5 pada tahun ini, kalau misalkan dilihat di 2026, berarti saya semester 6. Hal ini apakah saya bisa diajukan atau mengajukan untuk individu saja, atau bagaimana Ibu? Kalau untuk dosennya, insya Allah saya sudah ada kenalannya gitu. Karena memang sebelumnya saya sempat mengikuti Samsung Indonesia Kampus, dan sudah ada dosen pembimbing lagi untuk pembimbingan ini. Ya. Bagaimana Ibu untuk solusinya mungkin yang bisa masukan kepada saya, itu aja sih yang ingin saya tanyakan. Terima kasih.
Ada yang jujur pengen ikut, tahun ini udah ikut, tahun depan kan nggak bisa. Jadi satu mahasiswa hanya satu kali boleh ikut pengajuan proposal kewirausahaan mahasiswa. Kecuali kamu pernah ikut tapi nggak lolos. Ya, misalnya Rati nih, tahun kemarin dia pernah ikut tapi nggak lolos. Ngajukan lagi tahun ini ya boleh. Asalkan tuh tadi ya syaratnya seminggu semesternya tadi. Oke. Selanjutnya dari Ratih, boleh silahkan. Assalamualaikum, selamat sore Bu Ade Waalaikumsalam. dan yang lainnya. Eh, Bu, kemarin kan saya yang tadi mungkin saya ada jawaban, maksudnya ada pertanyaan lain, Bu. Hmm. Kan saya kan kemarin sudah ikut, Bu. Nah, kalau yang tahun lalu itu kan ada yang kayak pengembangan gitu, Bu. Nah, apakah Hmm. untuk yang PKM tahun 2026 itu ada pengembangan. Jadi ada misalnya contohnya saya kan puding kelapa muda yang kemarin. Nah, terus saya ingin mengembangkan di tahun 2026 sesuai dengan apa yang saya tulis di laporan akhir. Di situ ada timeline untuk pengembangan dari mulai misalnya penambahan varian, kemudian sampai ke BPOM dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian yang kedua, Bu, tadi kan sempat disinggung juga mengenai konversi SKS yang sebesar 9 sampai dengan 12 SKS. Nah, ini kan kemarin saya sudah sempat bertanya, Bu. Nah, kemudian belum ada jawaban yang nuwun sewu pakem karena kan masih ada peralihan MBKM. Nah, ini saya mau tanya bagaimana cara untuk supaya kegiatan PKM yang saya ikuti selama tahun 2025 kemarin bisa terkonversikan. Karena saya pernah baca itu kan yang program peluru itu kan ada batas usianya, Bu. Sedangkan saya kan usianya sudah 30 plus 3 tahun. Seperti itu, sudah 34 malahan, Bu. Gitu. Nah, itu seperti apa? Kemudian untuk yang tadi anggota. Tapi dia hanya sebagai anggota kan, dialihkan aja dia jadi ketua, ya. Oke, Nah, baik. untuk program peluru itu nanti ada bidangnya unit lain untuk sosialisasi dalam waktu dekat ini nanti Ibu sampaikan lagi ya di grup mahasiswa tentang sosialisasi program peluru karena saya nggak berani karena itu kan kebijakan ya. Untuk jelas-jelas untuk pakarnya nanti ada unitnya tersendiri bagaimana program peluru itu apakah memang nanti 9 SKS apa bisa diakomodir yang sudah yang lalu-lalu itu. Nah, itu nanti kita sharing bersama di program sosialisasi program peluru ya. Kalau Baik. Ibu untuk saat ini belum berani menyampaikan kan itu ada unitnya tersendiri ya. Oke, baik Bu Ade, terima Iya, kasih. sama-sama. Oke. Soalnya Eh, Terima masih kasih ada nih Bu, dari Bu Ade. Iya. Ya, Mbak Pepi ada yang mau ditambahkan silakan. Itu aja sih tadi. Terima kasih Bu Ade udah menyampaikan. Jadi teman-teman nanti sosialisasi peluru. Sebenarnya hari ini kita menjadwalkan juga ada dari Mm-mm. tim apa pengelola peluru hadir. Cuma Bapak SA dan WR1 sedang tugas, jadi tidak bisa bergabung. Nanti kita agendakan khusus untuk yang membahas tentang yang peluru tersebut ya. Baik, terima kasih. Oke. Mungkin satu lagi ya Bu atau dua dari Anugrah Fikri Ramadhani Yuniar, boleh silahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah, silahkan. Begini, saya dulu pernah bekerja di kafe dan kafe itu pas saya bergabung itu masih merintis gitu dan itu
kafenya itu apa ya, temanya itu tradisional gitu, seperti menunya seperti botok, terus jamu seperti itu. Terus yang saya tanyakan kan di apa tadi PPT tadi itu kan yang boleh ikut itu yang sedang merintis, yang sudah merintis, dan yang tengah merintis kan. Kalau misal saya yang dulu kerja di kafe itu apakah boleh? Lalu untuk saya kan prodinya itu di Dia harus tahu agribisnis. sendiri. Kalau semisal saya di proposal saya budidaya hidroponik berbasis teknologi, apakah boleh seperti itu? Terima kasih. Ya, silakan Mbak. Oke. Oke, yang mau jawab siapa? Bu Ade atau Bu Heri, Bu Febi? Oke, baik. Terima kasih Mbak Anugrah. Mbak Anugrah dari UT mana? Saya dari UT Malang. Oh, UT Malang. Oke. Mbak Anugrah, kalau tadi yang case-nya Mbak Anugrah di kafe, itu eh, tidak bisa. Jadi bisanya itu kalau kafe itu nanti kalau misalnya Mbak ada mata kuliah berpraktek ya, itu bisa ngambil case-nya di tempat asal sedang bekerja sekarang atau tempat dulu tempat Mbak bekerja. Nah, tetapi kalau yang tadi yang Mbak tentang hidroponik ya tadi ya, kalau ya. Iya, Iya, Kalau salah. benar. hidroponik, Bu. Nah, kalau yang hidroponik Benar. itu dan Mbak Anugrah kembangin sendiri itu boleh sekali. Itu yang segera untuk dibuat proposalnya ya, Mbak. Berarti untuk budidaya boleh ya? Boleh, boleh. Nah, kalau yang tadi di kafe itu tidak, karena kan itu usaha orang ya. Ya, Nah, benar. betul, betul. Baik, Baik, sukses baik, ya Mbak terima kasih Anugrah ya. Iya. Kak, ya. sudah punya pembimbing, sudah kenal sama Bapak Ibu dari UT Malang? Belum. Oh ya, tadi saya ada share juga nomor dosen UT Malang bisa di situ, tapi juga nanti Mbak Anugrah bisa apa namanya tanya ke UT daerah ataupun nomor tadi yang saya share dan juga kita ada di grup yang sudah gabung ya. Baik, Oke, terima baik. kasih. Baik, terima kasih, sukses ya. Warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin satu lagi Bu, ini dari Alfi UT Semarang. Boleh, silahkan. Alfi, Alfi, Alfi dari UT Semarang. Iya, baik-baik. Suara saya masuk? Iya, Apakah silakan. suara saya masuk? Oke, Iya. selamat sore Bapak Ibu, serta teman-teman OSDE. Saya izin bertanya, jadi ini pertanyaan ada dua Bapak Ibu. Di mana yang pertama itu sudah disampaikan oleh Mbak Ratih yang terkait dengan anggota apakah bisa lanjut di PKM yang selanjutnya atau tidak. Itu tadi sudah dijawab oleh Ibu. Lalu saya mau bertanya dengan titipan pertanyaan Bu. Jadi saya punya teman. Nah, di sini tuh teman saya itu sedang merintis usaha Bu. Benar-benar sudah merintis, dalam artian sedang ongoing. Nah, itu beliau masih di semester 2 Ibu. Apakah bisa mengajukan proposal? Dia sebagai ketuanya Bu. Seperti itu. Oke. Bu Ade yang mau menjawab atau Bu Febi? Pertanyaannya Bu, dia punya teman yang sedang merintis usaha tapi baru semester 2. Dia mau mengajukan sebagai ketua, apakah bisa? Kalau semester 2 belum bisa, Mas. Oh gitu. Terus Tetap tadi, harus mengajukan dulu ya Bu. halo, gimana? Mas Halo, Juju, halo. gimana tadi saya Berarti kurang harus mendengar, Mas Bisa Alfi? di bisa diulang Mas Alfi? berarti harus gabung ke semester yang lebih tinggi dulu ya. Iya, Seperti harus itu. dari semester 4 dan 5. Oke, baik. Iya. Ketuanya ya. Oke. Mungkin Ya, Bu. dari Terima kasih Bu. iya, bagaimana? Mau masih pertanyaan Bu Ade, Bu Febi? Masih banyak ya. Kita 5 jam. Satu aja. Kita close di jam jam 16 ya. Jam 5 di sana ya, Mas Juju ya. Masih aman ya. Iya, Baik, iya. monggo silakan teman-teman kita masih memberikan kesempatan nih buat teman-teman Oke, semua. buat Rahma Ya. Septianingsi, boleh Rahma Septianingsi disilahkan. Selamat siang. Apakah suaranya terdengar?
Iya, terdengar silakan. Eh, saya ini kan PKM-nya dengan lintas UT. Jadi Bapak Ibu tadi kan dijelaskan harus satu UT daerah seperti itu. Nah, apakah kalau lintas UT ini nggak bisa? Soalnya kemarin baca di itu bisa. Jadi yang benar yang barusan dijelaskan atau yang tertulis di web UT seperti Oke, itu. oke, terima Iya. kasih. Mbak Rahma dari UT mana? Dari UT Palembang. UT Palembang, terus UT terdekatnya Lampung apa mana? Lintas UT-nya dari ini Surabaya. Oh, jauh. Wah, Soalnya Jadi, jasa digital seperti oh, itu, Bu. jasanya, usahanya apa? Eh, Usahanya itu tentang ini, Bu. Kota untuk meluapkan emosi seperti itu. Wih, kotak untuk meluapkan Aku emosi. melakukan emosi. Dan itu kotaknya mau ditaruh di Palembang. Saya butuh untuk di itu kayaknya. Surabaya. Saya butuh itu tuh. Kotaknya ditaruh di Surabaya nanti rencananya atau gimana itu? Maksudnya saya tanya ini menarik ini kotak meluapkan emosi nih. Ini kotak jurnal seperti itu, Bu. Jadi alat-alat kreatif untuk mengelola emosi. Kotak jurnal. Oh, kami belum paham. Nah, gini, prinsipnya gini, kita tuh eh, beberapa teman-teman mahasiswa ada yang lintas daerah, tetapi yang memang deketan, kayak Palembang sama Lampung, terus kemarin apa Surabaya sama Jember, walaupun itu jauh juga ya, tetapi masih dalam satu pulau. Cuma kalau prinsipnya misalnya Mbak Rahma dengan rekan yang di Surabaya membangun usahanya ini dalam bentuk digital ataupun pengerjaannya itu secara digital tidak harus bertemu. Kalau misalnya makanan agak susah kecuali misalnya diperjelas di situ anggotanya bagian apa yang dia kerjakan seperti itu. Jadi monggo silahkan ditulis aja proposalnya karena menarik ini proposalnya. Kotak emosi harus Kotak jadi ya Mbak emosi. Rahma ya. Saya tagih nih. Mau Baik, disimpan Bu. di LPPM. Betul. UT Terima Makassar kasih, juga Bu. butuh itu. Mas Cucu. Oke, baik. Pesan. Mungkin pertanyaan Kasih. terakhir ya dari Dwi Indarwati. Boleh pertanyaan terakhir? Ya, bentar, Kak. Eh, Perkenalkan, saya Budwi Indrawati. Saya dari UT. Aduh, jelas Kak suara saya? Jelas, jelas, Enggak. jelas. Zoom Aduh, di sana nih. ya, Gorontalo. saya pelaku usaha ini loh Kak, mengolah minuman rempah ini loh. Terus untuk menjadi ketua itu anak saya juga kuliah tapi di UT Surabaya. Kalau saya di apa itu di ini loh Kak, usaha saya. Jadi ada yang berupa cair dan ada yang berupa serbuk. Gitu Kak. Jadi mengolah rempah herbal menjadi minuman kekinian. Dan kalau bisa itu eh, untuk khususnya eh, itu bisa apa ya menyukai produk tidak ke apa itu minuman-minuman seperti apa gitu. Jadi biar tahu rempah gitu loh Kak. Kalau saya seperti itu. Dan yang mau saya tanyakan itu untuk menjadi ketuanya itu nanti bagaimana ya Kak? Kalau saya kan besok itu mau ujian, terus kalau anak itu sudah semester 7, terus anak saya juga di UT, tapi dia ambil di manajemen, kalau saya di jurusan FISIP sosiologi Kak. Terus yang mau saya tanyakan itu kalau saya berkolaborasi dengan anak, apa bisa ya Kak? Bu Dwi semester berapa? Kalau saya semester 3 mau 4. Oh ya Kalau anak wes, Bu Dwi kan ketuanya. Ya wes, eh, apa namanya disupport sama anak gitu untuk yang ini. itu ya. Iya sebagai Iya, anggota. Tapi tetap Bu Dwi yang harus jadi ketua karena yang masuk semesternya adalah Bu Dwi begitu.
Oh ya, baik Kak. Ya, ya Ya, itu terima berarti Bu kasih. Dwi UT Surabaya juga ya? Saya dari UT Malang. Terus Oh, UT eh Malang. ya, usia saya tuh sudah 41 tahun gitu. Terus saya Masih muda. meneruskan Nggih. ya itu saya di dengan anak-anak yang baru sekolah itu saya kasih tahu, ayolah kita berwirausaha seperti itu. Kalau Nggih, Bu. untuk perizinan, insya Allah sudah apa itu ya, sudah apa itu, sudah komplit Kak. Kalau ini tidak memakai badan POM cukup untuk PIRT saja. Gitu. Nanti kita majukin lagi ke halal. Begitu ya, Bu. Oke. Halalnya sudah, Oh, udah juga. RI Luar Udah. biasa. Oh, halalnya sudah. Terus PIRT sudah gitu. Untuk juga dengan kalau di sini saya dibikin mitra oleh Kak siapa itu dengan BUMDes tadi kasih ini. Dan ini usaha saya seperti ini. Saya tunjukin ya. Seperti ini. Wah, tuh. Wah. Ya, Oke. ini saya Jadi Bu Dwi nanti dilihat apa yang mau ditingkatkan lagi dari usahanya itu, gitu. Bagian apanya terus yang belum ini? ada nanti untuk yang produknya yang rempah. Kalau yang seperti ini yang cairnya Kak, biar saya tunjukkan. Minuman. Ya, ya. Minuman. Minuman. Minuman Iya, rempah, Kak. Bu. Kalau yang itu Jamu. Jamu. seperti itu. Silang UT daerah nggak apa-apa Mbak Febi. Nggih, Bu. Itu kan ibunya Monggo, Bu Dir. UT Malang, anaknya UT Surabaya. Deketan. Rumahnya mana memang? Saya Trenggalek. Prigen. Saya Trenggalek. Oh, Dosen. Trenggalek. Bu, Trenggalek. Trenggalek yo Malang yo jauh, ke Surabaya yo jauh. Tapi lebih dekat Surabaya. Malang saya. Nggak apa-apa, Sama. Silang. Mohon izin Bu Iya. Febi, Silang, UT Surabaya dan UT Malang. Iya, monggo saya bilang begitu, Bu. Jadi monggo karena yang semesternya masuk adalah Bu Dwi-nya, yang UT Malang monggo nanti anaknya masuk support jadi anggota gitu. Dari UT Malang. Iya, Bu Dwi. Jadi ini anak saya yang satu juga mau saya ikutkan di UT juga, cuma anaknya masih belum untuk daftaran gitu. Ya, daftar aja UT Surabaya. Ya. Terima kasih. Pokoknya UT itu yang is the best. Pokoknya melangkah tanpa batas. Kalau Malang nggak ada pembimbingnya, dibimbing Bang Surabaya nanti. Wah, siap. Ayo, Malang yuk. Saya siap kalau ke Surabaya dengan apapun saya siap, Bu. Kan lebih dekat kalau lewat Madiun. Mana Blitar? Kediri ya? Kalau Kediri. Kalau ke Surabaya saya lewatnya di Kediri terus sampai ke Surabaya. Kalau ke Malang ya dekat juga, tapi untuk akses mobilitasnya itu enak yang ke Surabaya. Nah, ya sudah Surabaya saja. Saya siap. Nah, tuh Bu, anaknya tuh Bu langsung menghubungi Bu Direktur. Bu Suparti adalah Direktur UT Surabaya. Siapa tahu ada info beasiswa dan segala macam, monggo lanjut. Woi, beasiswa langsung nih ditembak. Iya. Sukses ya Bu Dwi, langsung ke ini proposalnya dan hubungi ini pembimbingnya ya. Ya, pembimbingnya nanti siapa? Kak. Nanti hubungi Pak Andi lupa. Nanti di grup di share akan kita. Kalau di Malang Pak Andi dengan Pak Andi dihubungi aja Pak Andi. Nanti Pak Andi yang akan koordinasi apakah dibimbing beliau atau dengan di Malang juga ada banyak dosen-dosen UT Malang. Iya Kak, terima kasih pokoknya. Terima kasih, suwun Bu Dwi, Bu Dir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat Bu, semangat. Iya, mungkin udah cukup ya Bu Ade, Bu Febi. Oke, baik. Oke, Terima nanti kasih kita lanjut teman-teman. di grup. Ya.
Baik teman-teman sekalian, setelah kita mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi hari ini, mulai dari pemahaman pembuatan proposal bagaimana yang dijelaskan tadi teman-teman dan dijelaskan juga oleh Bu Ade, sharing juga teman-teman mendapatkan gambaran nyata bagaimana proses PKM yang akan kita laksanakan ke depannya bagaimana dan apa saja yang perlu kita siapkan untuk mengikuti kegiatan PKM Kewirausahaan tahun 2026 ini. Semoga kegiatan ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya teman-teman. Berarti Selamat sore semuanya. selamat sore. Terima kasih semuanya.